sekalian. Tapi minimal mereka yang mau menafsirkan dan mampu menafsirkan ini pasti berbekal ilmu yang baik. Nah, jadi kalau mau menerjemahkan ayat Quran ya harus punya ilmunya. Seperti dalam Al-Quran, Innallaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yadriba itu yadribu asalnya karena ada annya yadriba. Jadi ini mansub atau dibaca nasab karena kemasukan an. Itu bahasa dasar dorba itu memukul. Tapi di sisi lain bisa bermakna yang berbeda. Kalau kita mencari memahaminya dari kata satu kata dasar aja, sesungguhnya Allah tidak malu untuk memukul nyamuk, memukul nyamuk. Seperti kata nusuk, inna sholati wa nusuki wa mahya. Nusuk ini suatu ketika bermakna ibadah, bermakna kadang menyembelih gitu loh. Jadi kalau tidak ada kaitannya dengan sembelihanku, nusuki itu bisa sembelihanku. Tapi kalau hubungan dengan sholat, inna sholati wa nusuki, masa sholatku dan sembelihanku tidak cocok, tapi ibadahku yang di situ. Pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, jangan pernah takut untuk berprestasi dan meraih banyak pengalaman untuk meraih mimpi teman-teman tersebut. Selain itu, jangan lupa libatkan Allah SWT di setiap langkah teman-teman semuanya, karena bagaimanapun juga di dunia ini semua memang sudah diatur. Tapi usaha tanpa doa itu juga rugi, doa tanpa usaha itu juga sombong, teman-teman semuanya. Jangan lupa. Di bawah cakrawala yang membentang biru, pendopo Pengulon di sisi utara Masjid Agung Kota Blitar menjelma menjadi ruang sakral yang mempertemukan masa lalu dan masa depan. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak LKSA Kiai Raden M. Kasiman kembali menghelat santunan dan pembinaan bagi anak-anak yatim binaannya pada Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Pendopo Pengulon bukanlah sekadar bangunan kuno. Di masa silam, pendapa ini menjadi pusat kebijaksanaan para ahli agama, yang diakui sebagai cikal bakal institusi yang kini menjelma menjadi Kementerian Agama. Berada di utara Masjid Agung Kota Blitar, masjid bersejarah yang telah menapaki lebih dari 2 abad perjalanan waktu, menjadi saksi bisu syiar Islam di bumi Blitar. Memasuki sesi pembinaan, pembina LKSA Kiai Raden M. Kasiman, DRS Kiai Haji Isbah Salimi, MPD, memberikan tausiah yang syarat hikmah kepada puluhan anak yatim yang hadir. Dalam tuturnya yang penuh kebijaksanaan, beliau mengajak anak-anak untuk senantiasa meningkatkan takwa kepada Allah SWT serta giat belajar demi masa depan yang lebih cerah. Saya berharap kalian semua menjadi anak soleh dan solekah, berbakti kepada kedua orang tua, dan berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, ungkapnya dengan penuh harap yang menggema di ruang sakral tersebut. Suasana haru menyelimuti acara saat 2 orang anak binaan yang baru saja lulus tingkat SMA, Yuwafina Mazida, berpamitan kepada para pembina dan adik-adiknya. Ia memberikan motivasi mendalam agar adik-adiknya di LKSA tidak berkecil hati dan terus memupuk asa. Ia berpesan agar mereka tidak pernah takut untuk bermimpi setinggi-tingginya, berprestasi, serta mencari banyak pengalaman demi meraih impian tersebut. Kegiatan rutin yang diselenggarakan LKSA Kiai Raden M. Kasiman ini bukanlah sekadar pemberian bantuan materi, melainkan perwujudan nyata cinta kasih dan kepedulian terhadap anak yatim, sebuah implementasi dari ajaran agama yang menempatkan pemeliharaan anak yatim sebagai amal mulia. LKSA yang berada di bawah naungan Yayasan Kiai Raden M. Kasiman ini didirikan oleh Haji Masjun Sofwan, SH, dengan tujuan memberikan kesejahteraan bagi anak yatim dan piatu, sekaligus untuk mengenang leluhurnya, Kiai Raden M. Kosim Eyang Kasiman, tokoh penting di Blitar yang merupakan keturunan Ki Ageng Pandanaran II atau yang lebih dikenal dengan Sunan Tembayat, menyambung rantai kebaikan dari generasi ke generasi. Di tengah derap langkah pengabdian, salah satu tunas terbaik LKSA, Setio Cahyo Mujianto, tengah menapaki jalan kemandirian sebagai pemagang di Kai Purwodadi, Jawa Tengah. Keberadaannya di sana bukan sekadar mencari pengalaman, melainkan wujud nyata dari pembinaan panjang yang telah ditempuhnya. Sebuah bukti bahwa anak-anak yatim pun mampu berdiri sejajar, mengukir prestasi di medan yang penuh tantangan. Para pembina, relawan,
dan seluruh keluarga besar LKSA Kiai Raden M. Kasiman pun memanjatkan doa keselamatan dan kesuksesan bagi Setio. Semoga langkahnya dilindungi oleh rahmat ilahi, dimudahkan setiap urusan, diberkahi ilmu dan pengalaman yang bermanfaat, serta kelak menjadi insan yang membanggakan nama baik yayasan, keluarga, dan bangsa. Sebagaimana doa para leluhur yang terus mengalir, kiranya setiap jejak pengabdian Setio di tanah Jawa Tengah menjadi bagian dari rantai kebaikan yang tak pernah putus, menghubungkan masa lalu yang penuh sejarah dengan masa depan yang gemilang. Melalui pembinaan karakter, penguatan spiritual, dan pelibatan aktif anak-anak dalam setiap kegiatan, LKSA Kiai Raden M. Kasiman terus berkomitmen mencetak generasi penerus bangsa yang berdaya, mandiri, dan berakhlak mulia. Di antara dinding-dinding sejarah Pendopo Pengulon, harapan itu terus dipupuk, bahwa di tangan anak-anak yatim inilah masa depan bangsa akan dibangun, dengan fondasi iman, ilmu, dan amal yang kokoh. Sebagaimana pepatah bijak mengatakan, dari tempat yang syarat sejarah ini, masa depan sedang diukir dengan tinta emas kebaikan, satu anak yatim pada satu waktu.